Episode 1921-1925. Bab 1921, lebih dari cukup. Sementara itu, Raja Dai sedang berbaring santai di halaman belakang di atas kursi goyang sambil menikmati buah anggur. Saat-saat paling membahagiakan bagi seorang pria yang sudah menikah tentu saja ketika istrinya kembali ke rumah orang tuanya. Setelah kembali dari pengadilan, dia mendapati bahwa istrinya telah dipanggil kembali ke kediaman klan Meng. Tampaknya ayah mertuanya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Namun, dia tidak menanyakannya secara rinci. Klan Meng memiliki banyak hal untuk dikhawatirkan, dan banyak hal yang mereka bicarakan bukanlah hal yang dapat dipahami oleh otak kecilnya. Mengapa orang sepertiku perlu menyusahkan diriku sendiri tanpa alasan? Bukankah menyenangkan jika saya bisa menikmati hidup saya semaksimal mungkin? Namun, dia merasa memakan anggur sendirian agak terlalu membosankan. Lagi pula, orang-orang dari klan terkemuka lainnya meminta selir mereka mengupas anggur dan menyuapkannya langsung ke mulut mereka. Jus yang manis dan tangan yang lembut itu, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Namun, Meng Chan terlalu ketat mengendalikannya, jadi dia tidak punya selir, juga tidak punya pembantu yang cantik. Aku jadi ingin menangis hanya dengan memikirkannya. Saat aku menjadi kaisar, aku akan mendapatkan harem yang besar untukku. Beranikah Meng Chan mengaturku? Hanya istana yang akan mengkritiknya sampai dia tidak berani mengatakan apapun. Seorang kaisar memanjakan wanitanya bukan karena nafsu, tetapi untuk menyebarkan cabang dan daunnya. Itu bagian dari tugas seorang kaisar. Jika klan kekaisaran tidak memiliki cukup ahli waris karena kecemburuannya, itu sendiri akan menjadi kejahatan yang besar. Meskipun dia menginginkannya, dia hanya bisa memikirkan hal-hal itu. Lagi pula, dia belum menjadi kaisar. Namun, kesempatan lain telah tiba hari ini. Dia telah mengirim seseorang ke istana Raja Jin, jadi sekarang semuanya tergantung pada apakah wanita itu tahu apa yang baik untuknya atau tidak. Dia pasti mengerti, karena ini demi klan He. Begitu Nyonya Jin datang, dia pasti akan bersikap lemah lembut. Dia tidak seperti harimau betina keluarga kita. Bukankah itu berarti aku bisa melakukan apapun yang aku mau? Bahkan kekhawatiran telah hilang Rosemary dapat diselamatkan. Asal Nyonya Jin bisa menyenangkan hatiku, aku akan membiarkan ayahnya dan orang-orang klan itu pergi. Kali ini aku benar-benar mengalahkan diriku sendiri. Dengan pengaruh ini di tanganku, seluruh nasib klan mereka ada di tanganku, itu lebih berguna daripada obat apapun. Hari ini adalah hari yang langka di mana Channer tidak ada di rumah. Dia tidak mengizinkanku memiliki pembantu kecil yang lucu, tetapi segalanya akan menjadi lebih mudah sekarang karena aku sendirian. Dia masih sedikit khawatir dan memerintahkan pelayan gerbang, sampaikan perintah ini. Jika Nyonya Jin datang mencariku, segera biarkan dia masuk. Juga, segera hubungi aku. Baik, Baginda. Pelayan itu mengucapkan pengabdiannya dan berlari keluar untuk menyampaikan perintah. Aku merasa sangat baik hari ini, kata Raja Dai sambil bersandar di kursinya dan bergoyang pelan ke depan dan ke belakang. Ekspresi putri mahkota itu begitu mendung dan suram. Dan bajingan Zhu itu bahkan dengan sia-sia mencoba menjatuhkanku. Orang itu tidak lebih dari seorang petani sejati. Dia sama sekali tidak tahu cara bermain politik. Bagaimana dia bisa menjadi lawan bagi seorang pangeran sepertiku? Si idiot Raja Jin benar-benar mati karena orang biadab seperti itu. Aku benar-benar harus berterima kasih padanya, sekarang setelah kupikir-pikir lagi. Tanpa dia, bagaimana mungkin aku bisa menikmati berkah Nyonya Jin hari ini? Iklan oleh Pub Future. Ketika dia memikirkan tentang hal-hal itu, dia merasa jauh lebih baik setelah tamparan di wajah yang dideritanya di Istana Kekaisaran. Pembaruan terbaru ada di internet Bcom. Lupakan saja. Aku akan melunasi utangku padanya secara perlahan di masa depan. Lagi pula, apa yang hilang dari para adipati Qin kali ini adalah kaki mereka, serta seluruh kultivasi mereka seumur hidup. Dibandingkan dengan itu, apa gunanya tamparan di wajah? Bagaimanapun juga, Channer dan ayah mertua akan menemukan cara untuk membalas dendam. Mereka akan membantu kita membalas dendam. Namun, ketika ia tengah asyik dengan kebahagiaannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat menggelegar di seluruh kediamannya. Zhao Ping, merangkaklah keluar dari sini sekarang juga.
Raja Dai terkejut dan menggigil. Ia begitu takut hingga terjatuh dari kursi malasnya. Setelah beberapa saat, barulah ia tersadar dari lamunannya. Apa yang sedang terjadi? Beberapa saat sebelumnya, Zuan telah berjalan menuju King Dai Manor yang mengagumkan, dengan gerbang merah terang yang ditutupi deretan cincin tembaga kuning yang megah. Beberapa penjaga berdiri di luar istana raja, begitu pula seorang penjaga gerbang yang melayani mereka yang datang dan pergi. Ketika melihat Zuan berjalan langsung ke gerbang utama, penjaga gerbang menghampirinya dan bertanya, "Apa yang membawa tuan terhormat ini ke sini? Apakah Anda punya janji temu atau undangan?" Zuan tidak peduli untuk memperhatikannya dan langsung berjalan menuju pintu masuk utama. Ekspresi penjaga gerbang berubah, dan dia segera menatap para penjaga di dekatnya. Senyum sinis muncul di wajah para penjaga. Benar-benar ada seseorang yang berani membuat masalah di istana kerajaan ini. Mereka bosan karena tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi kemudian bocah tampan ini datang untuk memulai sesuatu yang menarik. Tidak ada sedikit pun ki yang keluar dari tubuh orang ini, seolah-olah dia adalah orang biasa. Hanya satu pukulan saja mungkin sudah cukup untuk membuatnya menangis lama. Mengenai identitasnya, apa pentingnya? Di ibu kota ini, siapa yang memiliki status lebih tinggi daripada seorang raja? Ketika melihat para pengawal mengelilinginya, Zuan mengalihkan pandangannya dengan dingin ke arah mereka. Para penjaga langsung merasa seolah-olah mereka telah dilempar ke dalam ruang bawah tanah yang beku, dan mereka menggigil. Seolah-olah ada binatang purba raksasa yang menatap mereka. Mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Zuan tidak mempedulikan mereka dan berjalan lurus ke arah gerbang yang besar dan megah itu. Kakinya langsung menghantam dua pintu besar itu, dan begitu saja, pintu itu runtuh. Penjaga gerbang hendak bertanya mengapa para penjaga tidak menghentikannya, tetapi ketika dia melihat itu, dia langsung berhenti. Bahan-bahan gerbang ini telah dipilih dengan cermat saat dibangun agar terlihat megah dan mengesankan, tetapi juga sangat praktis. Seluruh gerbang beratnya 500 kg. Selain itu, penjaga gerbang telah mendengar bahwa istana raja bahkan telah menambahkan beberapa formasi pertahanan di atasnya. Dan tendangan acuh tak acuh anak muda ini sudah cukup untuk menjatuhkannya. Apakah kekuatan ini dapat dimiliki oleh manusia biasa? Apa yang mengikuti segera setelahnya adalah kalimat ini. "Zhao Ping, merangkaklah keluar dari sini sekarang juga." Mata penjaga gerbang itu langsung berputar ke belakang, dan dia pingsan di tempat. Iklan oleh Pub Future, apa lagi yang bisa dia lakukan selain pingsan? Jika Raja Dai dan Nyonya Dai datang untuk mengkritiknya, dia bisa mengatakan bahwa dia terlalu lemah, dan bahwa dia benar-benar pingsan dan tidak tahu apa-apa. Jika mereka tahu bahwa dia hanya berdiri di sana sambil menonton anak muda itu tanpa berusaha menghentikannya, konsekuensinya akan mengerikan. Zuan berjalan menuju istana raja, namun, para penjaga di dalam juga bereaksi satu demi satu. Sekelompok orang bersenjata lengkap menyerbu maju, dan orang yang memimpin menghunus pedangnya sambil berteriak, "Siapa yang berani membuat masalah di istana kerajaan ini? Pergi kau!" teriak Zuan sambil menggunakan jurus Lion's Roar. Meskipun para penjaga itu memiliki perlengkapan yang sangat bagus, mereka langsung pingsan saat terkena gelombang suara yang tak terlihat itu. Mereka memegangi kepala mereka sambil berguling-guling di tanah karena kesakitan. Zuan tetap tanpa ekspresi. Dia melewati para penjaga dan berjalan melalui pintu berikutnya. Beberapa saat kemudian, lebih banyak penjaga datang, tidak terpengaruh oleh gelombang suara itu. Namun, ketika mereka melihatnya perlahan mendekat, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar menakutkan di depan mereka. Tepat saat itu, suara gemerisik memenuhi udara. Segera setelah itu, sepasukan infanteri panah otomatis muncul di atap yang mengelilingi area tersebut. Mereka semua mengangkat panah otomatis ke arah Zuan. Setiap anak panah mereka berkedip dengan cahaya biru berbentuk pola rune. Mereka semua jelas memiliki perlengkapan militer yang sangat bagus. Istana raja secara alami berbeda dari tempat lain, semua pengawal mereka memiliki perlengkapan elit. Pasukan panah otomatis tidak ragu sedikit pun dan segera menarik pelatuk mereka. Penyusup ini telah masuk tanpa izin ke istana raja, dan dilihat dari rekan-rekan mereka yang berteriak-teriak dengan sedih dan tergeletak pingsan di tanah, jelas dia tidak datang dengan niat baik. Tidak perlu kata-kata yang berlebihan sama sekali.
Puluhan panah silang berubah menjadi garis-garis cahaya gelap saat mereka bertemu. Bahkan beberapa kultivator terkuat dari dunia prajurit akan dengan cepat berubah menjadi landak jika mereka lengah. Selain itu, bahkan jika orang ini dapat memblokir gelombang pertama, panah-panah itu sangat cepat. Hujan panah lainnya akan segera menyusul, jadi musuh mereka hanya akan perlahan-lahan kelelahan dan kelelahan. Pada akhirnya, mereka tetap tidak akan bisa lolos dari kehancuran mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semua terbelalak kaget. Si penyusup itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Namun, pada saat yang sama, dia tidak berubah menjadi landak. Setelah anak panah itu memasuki radius tertentu di sekitarnya, semuanya berhenti di udara. Anak panah itu diperkuat melalui formasi, yang mampu merobek batu-batu besar, atau bahkan 10 set baju besi biasa. Namun, meskipun semuanya ditembakkan pada saat yang sama, mereka tidak dapat melakukan apapun. Tepat saat itu, Zuan melangkah maju. Semua baut yang tergantung di udara langsung hancur menjadi bubuk. Bahkan kepala baut yang kokoh pun tidak tersisa. Para penjaga tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dengan susah payah sebelum akhirnya tersadar dari linglung mereka. Mereka mulai mengisi ulang busur silang mereka dengan panik. Namun, Zuan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dengan lambaian tangannya, semburan udara yang tak terlihat beriak keluar. Para penjaga hanya merasakan kekuatan yang luar biasa menghantam mereka, dan begitu saja, mereka tidak bisa lagi berdiri diam. Mereka jatuh dari atap dan menghantam tanah. Seluruh tubuh mereka sakit, dan mereka untuk sementara kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Zuan memasuki halaman berikutnya. Pada saat yang sama, Raja Dai berjalan mendekat bersama sekelompok pengawal. Ketika dia melihat para pengawal kerajaan berserakan di tanah, dia sedikit linglung sejenak. Namun, segera setelah itu, dia meraung marah. "Bajingan Zhu, apakah kamu sudah gila? Anda telah berhasil menipu Zhao Ping untuk plus 666 plus 666 plus 666. Zuan menatapnya dengan tenang. Lalu menjawab, "Bukankah ini yang kalian semua inginkan? Yang kulakukan hanyalah membantu kalian mencapai tujuan kalian." Ketika Raja Dai melihat ekspresi tenang Zuan, entah mengapa, dia merasa sedikit takut. Dia berkata dengan nada mengancam, "Sebaiknya kamu tidak bertindak gegabah. Tahukah kamu konsekuensi seperti apa yang akan kamu terima dari tindakanmu hari ini?" Chaner tidak ada di sini, dan ayah mertua juga tidak ada di sini. Ia mulai merasa takut, sendirian di istana kerajaan ini. Sekarang, ia tidak lagi merasakan kegembiraan karena istrinya telah pergi sedikit pun. Ia hanya merasa kesal terhadap istrinya karena telah menjauh begitu lama dan meninggalkannya sendirian tanpa ada yang bisa diandalkan. "Kau mencoba menerapkan aturan padaku lagi," Zuan menjawab sambil mendesah. "Aku mencoba menerapkan aturan denganmu di pengadilan, tetapi sayangnya, kau tidak menghargai kesempatan itu." Raja Dai menelan ludah dengan susah payah sebelum berkata, "Bajingan Zhu, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menghadapiku juga, hanya karena kau berhasil membunuh Raja Jin secara kebetulan?" Raja Jin terlalu gegabah dan tidak memiliki cukup banyak orang bersamanya. "Ini adalah wilayahku tempat kau berada sekarang." Begitu dia mengatakan itu, banyak tokoh keluar dari ruangan yang berbeda. Energi Qi mengalir deras dari seluruh tubuh mereka, yang terlemah bahkan berada di peringkat ke-7, banyak dari mereka berada di peringkat ke-8 dan ke-9. Totalnya ada 45 orang. Itu sudah merupakan kekuatan yang cukup mengesankan menurut standar dinasti Zhou Agung. Bagaimanapun, kultivasi cukup mahal, dan kekuatan seperti itu biasanya terdiri dari para kultivator nakal tanpa dukungan sekte. Yang paling mereka kekurangan adalah uang dan sumber daya kultivasi. Itulah sebabnya mereka hanya bisa mengandalkan klan besar dan menjadi preman bayaran. Batas atas mereka sering dibatasi, itulah sebabnya mereka bersedia menerima nasib seperti itu. Meskipun pengadilan memiliki pedoman yang mengatakan bahwa mereka akan memperoleh kualifikasi untuk menjadi pejabat setelah mereka mencapai peringkat kultivasi tertentu, itu hanyalah kualifikasi. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengantre untuk posisi tersebut? Lebih jauh lagi, posisi tersebut hampir selalu disediakan dan dibagi di antara para pengikut klan besar. Ada sangat sedikit posisi remeh yang tersisa untuk orang biasa. Peluang biasanya hanya muncul bagi mereka yang benar-benar jenius yang menakjubkan.
Kultivator nakal seperti mereka, yang hanya memiliki bakat biasa-biasa saja, ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki kesempatan menjadi pejabat. Itu berarti mereka secara alami tidak akan memiliki cukup sumber daya untuk meningkatkan kultivasi mereka lebih jauh. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menundukkan kepala pada kenyataan dan menjadi pengikut raja dan klan bangsawan. Mereka akan membantu para bangsawan bertarung, sementara mereka akan menerima sumber daya kultivasi sebagai balasannya. Mereka berdua menerima apa yang mereka butuhkan dari satu sama lain. Karena kondisi fisik Raja Jin yang buruk, ia tidak akan hidup lama lagi, jadi ia tidak pernah tertarik untuk mengumpulkan para kultivator seperti itu. Itulah sebabnya, setelah kematiannya dan tetua Chen, seluruh istana Raja Jin berada di ambang kehancuran. Bahkan Nyonya Jin pun telah dimanfaatkan. Namun, istana Raja Dai berbeda. Suami istri itu masih berambisi dan berkembang pesat, jadi mereka secara alami merekrut banyak pasukan ini. Selain para ahli istana Raja Dai, klan Meng juga mendukung mereka dengan mengirim sekelompok orang untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan. Bagaimanapun, Zuan telah mampu membunuh Raja Jin. Itu berarti kekuatan tempurnya pasti cukup tinggi. Dengan begitu banyak ahli dan pengawal, istana, bahkan 2 atau 3 kultivator tingkat master tidak akan punya pilihan selain menemui ajal mereka di sini jika mereka sampai di sana. Chen Xingqiao tidak terlalu menonjol di antara para kultivator tingkat master. Dia hanya mengandalkan jimat pedang terbang yang dia dapatkan dari suatu tempat. Tanpa jimat itu, kekuatannya akan berkurang setidaknya setengahnya. Bocah Zuan ini mampu mengalahkan wali Raja Jin, Chen Xingqiao, tetapi dia seharusnya tidak lebih kuat dari itu. Ini seharusnya lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Bab 1922, apakah dia selalu berani seperti ini? Zuan mengangkat alisnya. Dia menatap 45 kultivator nakal di sekitarnya sebelum berkata, hanya ini yang kalian andalkan untuk mengalahkanku. Sepertinya Raja Dai dan klan Meng tidak tahu banyak tentangku. Tidak heran mereka terus berusaha menginjak-injakku. Ketika melihat begitu banyak kultivator datang membantunya, Raja Dai langsung merasa percaya diri. Ia membalas, mereka cukup banyak untuk menenggelamkanmu dengan ludah mereka sendiri. Jika kau mau bersujud kepadaku dan mengakui kesalahanmu serta mengubah haluan untuk mengikuti raja ini, aku mungkin bisa memaafkan ketidaktahuanmu. Bocah, kau cukup sombong, ya. Menurutku, tidak perlu merepotkan begitu banyak orang. Aku sendiri sudah cukup. Kata seorang botak besar dan gemuk sambil tertawa sinis. Para kultivator nakal lainnya agak kesal ketika mendengar apa yang dikatakannya, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Si botak gendut itu cukup terkenal di dunia prajurit karena sifatnya yang kejam. Kultivasinya di puncak peringkat ke-9 adalah yang tertinggi di antara kelompok kultivator nakal. Dikabarkan bahwa di masa lalu, dia bahkan berhasil bertahan hidup saat bertarung melawan peringkat master. Sejak saat itu, reputasinya semakin berkembang, dan dia berhenti memperlakukan kultivator pada level yang sama dengan rasa hormat. Setelah dia tiba di King Dai Manor, emosinya yang berapi-api seringkali memicu konflik dengan pengikut lainnya. Bahkan ada kejadian di mana dia mencuri sumber daya kultivasi orang lain. Namun, kultivasinya tinggi, jadi King Dai Manor menutup mata terhadap semua itu. Para kultivator nakal lainnya juga tidak berani menyuarakan kebencian mereka. Alasan dia melangkah keluar hari ini justru karena itu. Dia merasakan bahwa dia akan segera mencapai peringkat master. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk naik dari puncak peringkat ke-9 ke peringkat master bukanlah biaya yang dapat dia tanggung sendiri. Itulah sebabnya dia perlu membuktikan dirinya di hadapan Raja Dai. Jika dia dapat meraih prestasi ini untuk dirinya sendiri, dalam kebahagiaan mereka, Raja Dai dan Nyonya Dai dapat dengan mudah memberinya cukup manfaat untuk mencapai terobosan. Jika dia menjadi peringkat master, perlakuan dan prospeknya akan sangat berbeda dari seorang kultivator peringkat ke-9. Kau sendiri, Zuan mengulanginya dengan heran. Dengan gerakan meraih yang santai, pusaran hitam muncul di tangannya. Si botak gendut itu merasa ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan yang langsung menyeretnya tepat di depan Zuan. Ia ingin melawan, tetapi seluruh energinya keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Bahkan gerakan paling sederhana seperti mengangkat pedangnya kini terasa sekeras memanjat langit. Seluruh tubuhnya juga terasa sakit.
Ia tak kuasa menahan diri untuk berlutut di tanah. Zuan menempelkan tangannya ke dahi si botak dan menggunakan sutra pemakan surga. Semua kultivasi pria itu tersedot hampir dalam sekejap mata. Zuan memeriksa bila pengalamannya sendiri dan melihat bahwa bila itu hanya bertambah sedikit, tanpa melihatnya dengan saksama, bila itu hampir tampak tidak berubah. Dia menarik tangannya dengan jijik. Dia menyekat tangannya dan menatap si botak yang tergeletak di kakinya seperti anjing mati, lalu menatap para kultivator lainnya. Dia bertanya dengan sedikit heran, apakah dia selalu seberani ini? Dia mengira orang ini memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Namun, ternyata hanya tingkat ke-9. Dia benar-benar heran dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak kepercayaan diri. Kemanapun tatapannya tertuju, semua kultivator nakal itu tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Ada ketakutan dalam semua ekspresi mereka. Pemandangan di hadapan mereka benar-benar mengejutkan mereka. Yang paling tangguh di antara mereka, si botak gendut itu, telah terbunuh dalam sekejap. Yang lebih penting, mereka bahkan tidak tahu bagaimana Zuan melakukannya. Keterampilan macam apa yang bisa menyeret seseorang di puncak peringkat ke-9? Sedikit tanda waspada juga muncul di wajah Raja Dai. Dia mundur selangkah dan bersembunyi di balik pengawalnya, sambil berteriak, semuanya, serang dia bersama-sama. Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah satu orang. Temukan novel terbaru di novel.bin.co per meter. Tiba-tiba dia teringat bahwa sebelumnya di Istana Raja Jin, bahkan pelindungnya, Tetua Chen, tampaknya telah ditarik oleh Panglima tertinggi utusan bordir dengan cara yang sama. Kedua keterampilan itu tampak agak mirip. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya secara terperinci sama sekali. Dia takut Zuan akan menariknya juga, jadi dia mundur beberapa langkah lagi. Hanya ketika ada banyak sekali penjaga di sekelilingnya, dia merasa sedikit lebih tenang. Ketika dia melihat para pembudidaya nakal itu tidak bergerak, Raja Dai panik. Dia berkata dengan keras, jika kalian dapat membunuh orang biadab ini, kalian semua akan diberi 10.000 batu ki. Selain itu, Istana Raja akan mengurus sumber daya kultivasi selama setahun penuh. Siapapun yang bekerja paling keras, Istana Raja akan mengurusnya dengan sumber daya kultivasi selama 10, tidak, 20 tahun. Iklan oleh Pub Future. Ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, mata para kultivator nakal itu semua memerah. Lagi pula, alasan mengapa para kultivator hebat seperti mereka datang jauh-jauh ke Istana Raja untuk menjadi pengikut dan ditindas adalah karena mereka sendiri tidak memiliki wewenang dan kekuatan. Mereka tidak memiliki latar belakang klan dan hanya bisa mendapatkan sumber daya kultivasi dengan cara ini. Jika mereka bisa mendapatkan sumber daya kultivasi selama 20 tahun ke depan, mereka akan sepenuhnya bebas. Dengan lautan sumber daya, mereka bisa mencapai alam kultivasi yang lebih tinggi, dan mereka tidak perlu lagi menjadi anjing bagi orang lain. Bahkan jika mereka hanya mendapatkan sumber daya kultivasi selama setahun dan 10.000 batu ki itu adalah jumlah kekayaan yang luar biasa. Itu sudah cukup bagi banyak dari mereka untuk naik peringkat kultivasi. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang-orang yang berani. Dengan motivasi imbalan yang berlebihan seperti itu, pasti ada beberapa orang yang tidak dapat menahan godaan. Mana mungkin kami takut padanya? Dia hanya satu orang. Jika kita semua menyerang bersama, bahkan seorang master pun harus mati di sini. Di dunia ini, keunggulan jumlah masih cukup signifikan. Jika pasukan bergerak dalam formasi, mereka bahkan dapat menghadapi para kultivator tingkat atas. Sementara itu, kultivasi para kultivator nakal ini jauh melampaui prajurit biasa. Istana Raja bahkan telah mengajarkan mereka beberapa formasi terkoordinasi, meskipun mereka tidak sekuat formasi besar di pasukan, mereka masih cukup mengesankan. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, serangan mereka sudah cukup untuk menghancurkan orang ini menjadi abu. Jangan beri dia kesempatan menyerang. Jelas bahwa pembunuhan instan Zuan sebelumnya terhadap si botak gendut itu telah meninggalkan banyak dari mereka dengan trauma yang hebat. Karena itu, mereka semua diam-diam memilih untuk menyerang dengan keterampilan terkuat mereka. Meskipun beberapa dari mereka tetap ragu-ragu, ketika mereka melihat itu, mereka tetap menggertakkan gigi dan bergabung dalam keributan. Pada saat itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghantam pria itu tepat di tengahnya.
Ketika melihat itu, senyum akhirnya muncul di wajah Raja Dai. Mungkin tidak akan ada abu yang tersisa jika kamu terkena serangan sekuat itu, kan? Zuan ini benar-benar datang mengetuk pintuku, dan banyak orang melihatnya. Jadi, bahkan jika aku membunuhnya di sini, bahkan Putri Mahkota pun tidak akan bisa mengatakan apapun. Kemudian, setelah mengalami hal seperti itu, Istana Timur pasti akan mengalami pukulan besar pada prestise mereka. Ditambah lagi dengan kebodohan Zhao Ruizi, suksesi tahtaku praktis akan terjamin. Saat aku menjadi kaisar, hal pertama yang akan kulakukan adalah membawa Nyonya Jin ke harem. Sang Putri Mahkota sebenarnya juga tidak buruk. Dia lebih cantik, dan mengingat bagaimana dia selalu memandang rendahku dengan kesombongannya, menaklukkannya pasti akan sangat menarik. Meski begitu, ada masalah status dan identitas di sini. Aku akan memaksanya keluar dari klannya terlebih dahulu, dan begitu dia dipaksa berlindung di alam liar, aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya saat itu. Iklan oleh Pub Future. Pada saat itu, berbagai pemandangan indah muncul di benaknya. Sudut-sudut senyumnya hampir mencapai telinganya. Namun, saat itu juga, beberapa suara berteriak kaget, membuat Raja Dai tercengang. Ketika dia mendongak, dia benar-benar tercengang, dan senyumnya membeku di wajahnya. Zuan berdiri di tempat, sama sekali tidak terluka. Dia bahkan tidak mengangkat tangan, dan membiarkan keterampilan itu melakukan apa yang mereka inginkan. Meskipun begitu, lampu warna-warni yang berisi segala macam elemen yang berbeda semuanya berhenti beberapa kaki dari tubuhnya. Seolah-olah ada lubang hitam tak terlihat yang menyedot semuanya, menyebabkan cahaya itu menghilang tanpa jejak. Mereka yang hadir semua tercengang. Semua ini benar-benar di luar jangkauan pemahaman mereka. Yang lebih pintar di antara mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur. Zuan menghela napas dan berkata, kultivasi, pada hakikat, adalah menentang surga. Semua cara untuk memperoleh sumber daya kultivasi dapat dimengerti. Namun, beberapa orang berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pertukaran yang adil, tetapi kalian semua memilih untuk menjadi anjing bagi orang lain. Kalian telah kehilangan ambisi dan aspirasi kalian, jadi apalagi yang tersisa untuk dikultivasikan. Dia pernah bertemu dengan kultivator nakal sebelumnya, seperti prajurit Wang Dingran. Meskipun dia seorang pembunuh, dia tidak pernah menjadi bawahan bangsawan seperti orang-orang ini. Sebaliknya, dia menerima misi dan bernegosiasi dengan syarat yang sama. Karakter dan ambisinya tetap utuh. Banyak dari orang-orang di depan Zuan ini sebenarnya memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi dari Dingran, namun, mereka pasti tidak akan bisa mencapai sejauh yang dia bisa di masa depan. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, banyak dari mereka yang tampak berpikir. Namun, mereka segera menyadari sesuatu dan berbalik untuk lari. Lelucon macam apa ini? Bahkan jika hadiah Raja Dai berlimpah, itu tidak sebanding dengan nyawa kita. Zuan sebenarnya tidak mengganggu mereka. Sebenarnya, dia juga seorang kultivator nakal. Apa perlunya mengganggu orang-orang menyedihkan yang berjuang mencari nafkah di dunia yang biasa-biasa saja ini? Ketika melihat Zuan mendekat selangkah demi selangkah, Raja Dai benar-benar mulai panik, berteriak, Tuan Su, Tuan Su, selamatkan aku. Zuan merasakan sesuatu. Ia menoleh ke kiri dan melihat seorang pria berjubah hitam perlahan keluar dari sebuah ruangan. Cahaya di sekujur tubuhnya tampak melengkung di bawah auranya, menjadi kabur dan tidak jelas. Kultivasinya tampaknya berada di puncak peringkat master. Ia adalah seorang ahli di tahap jiwa fana udara. Jangan khawatir, Baginda. Meskipun bocah ini tampak menakutkan, aku sudah melihatnya. Dia tidak begitu tangguh, pria berjubah hitam itu menghibur Raja Dai. Kalau begitu cepat bunuh dia, seru Raja Dai, dia hampir menangis. Semua bawahannya membanggakan betapa kuatnya mereka, namun saat pertarungan sesungguhnya terjadi, mereka langsung musnah, atau mereka lari menyelamatkan diri. Selama ini, dia bahkan tidak melihat bagaimana Zuan bertarung. Sementara itu, para pengikutnya sendiri hampir semuanya berhamburan. Tuan Su ini sebaiknya tidak mengikuti jejak mereka. Namun, ketika dia memikirkan latar belakang Sirsu, Raja Dai perlahan-lahan menjadi tenang. Secara tegas, Sirsu adalah kultivator nakal terkuat di istana. Si botak gendut itu hanya yang terkuat di permukaan. Bagaimanapun, Sirsu memiliki identitas khusus.
Di masa lalu, dia telah melakukan kejahatan besar di dunia prajurit. Pengadilan telah mengirim banyak ahli untuk mengejarnya sebelum akhirnya membawanya ke pengadilan. Dia hampir dieksekusi di penjara kekaisaran ketika Raja Dai memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Untuk membayar utang budi, memiliki tempat untuk mencari suaka, dan bahkan mendapatkan sumber daya kultivasi istana raja, Sirsu telah memutuskan untuk membantu mereka menghadapi beberapa target yang sulit. Ketika Sirsu pertama kali datang ke istana, bahkan wali Raja Dai sendiri, Elder Chen, sangat ingin bertanding dengannya. Meskipun demikian, pertandingan berakhir seri. Setelah kejadian itu, Elder Chen memberitahu Raja Dai dan Chaner bahwa dia jauh dari tandingan Sirsu. Sirsu hanya merasa khawatir terhadap fakta bahwa dia adalah wali yang ditugaskan kaisar kepada Raja Dai dan memiliki identitas khusus, jadi dia menahan diri. Elder Chen menduga bahwa Sirsu hanya menggunakan sekitar 50% dari kekuatan aslinya. Raja Dai dan Nyonya Dai benar-benar penasaran, dan diam-diam bertanya kepada Sirsu tentang hal itu setelahnya. Kemudian, dia benar-benar berkata dengan bangga bahwa dia hanya menggunakan 30% kekuatannya dalam kompetisi. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, dia pasti bisa membunuh tetua Chen dalam 3 gerakan. Dalam penyergapan, 1 serangan saja sudah cukup. Saat itu, Raja Dai dan Nyonya Dai sangat terkejut sekaligus gembira. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan ahli yang begitu hebat. Jangan khawatir, Baginda, kata Tuan Su sambil menatap Zuan. Nak, jurusmu itu mungkin membuat orang lain takut, tetapi tidak akan berpengaruh apa-apa padaku. Aku telah mengamati selama ini dan dapat mengatakan bahwa itu tidak lebih dari sekadar teknik penyerapan. Itulah sebabnya kau mampu menyingkirkan si botak gendut itu dengan begitu cepat, lalu menelan serangan para kultivator nakal itu. Meski begitu, sayangnya untukmu, aku juga tahu metode rahasia yang sama. Aku yakin bahwa keahlianmu mirip dengan keahlianku dan keahlian kita berasal dari asal yang sama. Tuan Su menyeringai dan melanjutkan, disitulah letak kesedihanmu. Untuk keahlian semacam ini, yang kuat menindas yang lemah. Terhadap keahlian yang lebih kuat, yang lemah tidak akan mampu melawan sedikit pun. Itulah sebabnya di hadapan orang tua ini, tidak ada perbedaan antara kau dan seorang anak kecil. Ancaman yang kau berikan kepadaku bahkan lebih kecil daripada ancaman para kultivator nakal itu. Ketika mendengar apa yang dikatakan dan memikirkan orang lain tentang pakaian pria itu, ekspresi Zuan menjadi gelap. Dia menjawab, jadi, kamu yang melakukan hal-hal itu di penjara kekaisaran. Orang berjubah hitam itu tercengang, tetapi kemudian dia berkata sambil tersenyum, itulah sebabnya. Itu benar, aku memang pernah pergi ke penjara kekaisaran sebelumnya. Saya harus mengakui bahwa saya memiliki pendukung yang benar-benar menyegarkan. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk menyerap pelatihan dari 2 adipati negara? Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Awalnya saya terjebak di tahap fana udara selama bertahun-tahun tanpa ada kesempatan untuk maju, tetapi sekarang setelah saya menerima bantuan dari 2 adipati negara, saya sudah bisa merasakan ambang pintu tahap jiwa fana kebijaksanaan. Saya akan segera bisa menjadi Grandmaster. Haha, aku benar-benar harus berterima kasih pada mereka berdua. Segera setelah itu, dia menatap Zuan dengan tajam, berkata, aku tidak pernah menyangka surga yang begitu murah hati, membawa seseorang sepertimu langsung kepadaku. Aku tidak hanya akan mampu memperkuat tahap kultivasi jiwa fana kebijaksanaanku, aku bahkan mungkin bisa melangkah lebih tinggi dan mencoba jiwa fana yang naik ke surga. Tiba-tiba, matanya menyipit, karena dia menyadari bahwa dia telah kehilangan jejak Zuan. Itu benar-benar mengejutkannya. Dia dengan cepat menghindar ke satu sisi dan menarik teknik iblisnya ke segala arah. Dengan begitu, tak peduli seberapa cepat lawannya, selama Zuan melakukan kontak dengan tubuhnya, semua pelatihannya akan tersedot kering. Bocah tampan itu tampaknya memiliki keterampilan yang sama, tetapi bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan buku rahasia yang kumiliki? Kultivasiku yang sudah hampir mencapai peringkat Grandmaster sudah lebih dari cukup untuk menghancurkannya. Jika kita berdua benar-benar saling berhadapan, tentu saja aku akan memiliki keuntungan. Wah, bukankah seseorang yang tidak punya keahlian berbicara omong kosong? Tiba-tiba sebuah suara berkata ketika tanganku mencengkeram lehernya. Bagaimana dia bisa secepat itu?
Pria berjubah hitam itu terkejut, tetapi dia tidak panik. Kamu tak punya kesempatan lagi sekarang setelah kamu menyentuh tubuhku. Dia mengarahkan teknik iblisnya melalui tenggorokannya untuk mencoba dan mencuri pelatihan Zuan. Kenapa tidak berhasil? Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkedip kebingungan, akhirnya merasa khawatir. Segera setelah itu, dia merasakan semua kesedihannya tiba-tiba mendidih dalam dirinya. Segala miliknya tampak mengalir deras ke tenggorokannya sebelum tersedot ke tangan lawan. Bagaimana ini mungkin? Serunya, matanya hampir melengkung karena terkejut. Kemampuan ilahinya sendiri nyatanya tidak dapat dibandingkan dengan lawannya. Berapa umur bocah ini? Dia seharusnya tidak memiliki kultivasi yang lebih tinggi dariku, bahkan jika dia mulai berkultivasi saat dia meninggalkan rahim ibunya. Seni iblisku adalah sesuatu yang baru saja ditunggangi dari reruntuhan kuil kuno. Kuil itu adalah sisa-sisa sekte kuno dan kuat yang telah ditelan oleh sungai waktu yang tak berujung. Seni iblis adalah keterampilan yang menjadi dasar sekte mereka, melalui itu, mereka telah membuat semua pembudidaya di dunia ketakutan dengan kemunculan mereka. Menurut catatan pada prasasti tablet yang ditemukan pria berjubah hitam, seni iblis telah dibuat dengan menganalisis sepotong teknik tak terlukiskan yang bahkan lebih kuno. Nilainya sangat tinggi, dan bahkan jika seseorang menemukan keterampilan penyerapan serupa lainnya, ia akan dapat menelannya sebagai gantinya. Kenapa malah aku yang dikeringkan? Bocah tampan ini tidak mungkin menguasai teknik yang lebih kuno lagi, bukan? Meski begitu, dia bahkan tidak bisa memikirkan hal-hal itu lebih lama lagi, karena kultivasinya benar-benar tersedot keluar dalam. Sekejap, dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Sekarang, dia sepenuhnya memahami bahwa keterampilan Zuan benar-benar lebih kuat. Wajahnya pucat, pria berjubah hitam itu bergumam, kau menyedotnya keluar begitu cepat, jauh lebih cepat dariku. Iklan oleh Pub Future, Zuan melemparkannya begitu saja, lalu menatap pria berjubah hitam yang kini tergeletak di tanah seperti anjing mati. Ia berkata dengan serius, ini kesempatan bagus bagimu untuk merasakan penderitaan yang telah kau timpakan pada orang lain. Ekspresi pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan penderitaan. Apa yang lebih menyakitkan daripada semua hasil jerih payahnya dicuri? Belum lama ini, dia telah menyedot hasil jerih payah orang lain dan melamun tentang kehidupan yang indah, hanya untuk jatuh dari awan langsung ke tanah. Namun, ia segera menyadari bahwa itu bukanlah hal yang paling menyakitkan. Bocah tampan itu tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Retakan. Pada saat itu, kedua kakinya hancur berkeping-keping. Setiap tulang hancur berkeping-keping. Dia ingin berguling-guling di tanah karena kesakitan, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk itu. Dia hanya bisa meringkuk seperti udang yang dimasak. Lupakan fakta bahwa dia sekarang adalah seorang yang cacat kultivasi, dengan tingkat cedera seperti itu, bahkan jika dia masih memiliki kultivasinya, dia masih belum tentu bisa pulih. Dia berteriak tanpa henti dalam kesengsaraan. Pada akhirnya, tubuhnya terlalu lemah dan dia tidak bisa lagi bertahan karena luka-lukanya yang mengerikan, dia meninggal dalam penderitaan. Setan ganas dari generasi ke generasi menemui ajalnya di sini, begitu saja. Semua itu terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Sesaat sebelumnya, Raja Dai mendengar Sirsu mengucapkan kata-kata yang berani dan visioner dan merasa tenang. Namun, sesaat kemudian, dia telah dipukuli seperti anjing mati. Kontras yang mencolok antara harapan dan kenyataan hampir membuat rahang Raja Dai langsung jatuh ke lantai. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua orang ini begitu sampah? Kalau kau tidak bisa berbuat apa-apa, tidak apa-apa, tapi seharusnya kau memberitahuku saja agar aku bisa kabur lebih awal. Apa yang kau banggakan? Raja Dai mengerang, sudah hampir menangis. Ia segera memerintahkan pengawalnya dan kapten pengawal, cepat dan hentikan dia. Dia berbalik dan berlari ke ruangan lain. Dia tidak punya harapan lagi bahwa bawahannya yang tidak berguna dan bodoh akan mampu membunuh bajingan Zu itu. Dia hanya bisa mengulur waktu. Zuan melangkah maju. Para penjaga menelan ludah dan secara refleks mundur. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan semua yang terjadi sejauh ini dengan kedua mata mereka sendiri. Bahkan jika Raja Dai tidak tahu seberapa kuat para pembudidaya nakal dan Sirsu, pengawal pribadinya cukup sering berinteraksi dengan mereka.
Mereka tahu bahwa orang-orang itu jauh lebih kuat dari mereka. Bahkan jika para pengawal ini memiliki formasi untuk mendukung mereka saat mereka bertarung bersama, jika mereka bertarung melawan Sirsu dan para pembudidaya nakal lainnya, itu bukan hanya akan menjadi pertarungan yang sulit, mereka bahkan tidak akan diuntungkan. Bukankah mereka hanya akan membuang-buang nyawa mereka di depan Zuan? Namun, perintah militer harus dipatuhi. Jika pengawal seperti mereka berani menentang perintah Raja Dai, begitu pengadilan menyelidikinya, mereka tidak hanya akan mati, keluarga mereka juga akan menghadapi nasib buruk. Mereka semua melihat ke arah kapten penjaga. Begitu dia memberi perintah, mereka akan melawan dengan sekuat tenaga. Dengan begitu, mereka setidaknya akan meninggalkan sedikit uang santunan bagi keluarga mereka. Ekspresi kapten penjaga itu berubah beberapa kali. Ketika dia melihat Zuan semakin mendekat, dia berteriak keras, kultivasi diri Anda yang terhormat seperti dewa, dan Anda bahkan benar-benar tahu teknik mata. Hanya dengan melihat saja sudah cukup untuk melukai saya dengan serius. Ah, saya pingsan, kemudian, dia jatuh ke tanah dengan sangat wajar dan pingsan. Zuan tercengang. Setelah bertemu penguasa abadi Baopu dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya, dia ingin mempelajari keterampilan pedang dalam mata, semacam itu. Lagi pula, bukankah itu berarti dia bisa menebas lawan tanpa benar-benar menggunakan pedang? Namun, mengapa orang ini sudah jatuh bahkan sebelum dia mempelajari hal seperti itu? Mata penjaga lainnya membelalak. Mereka bergumam di antara mereka sendiri, bahkan sesuatu seperti ini bisa berhasil. Mata mereka tiba-tiba berputar ke belakang, dan satu demi satu, mereka berteriak bahwa mereka pingsan. Mereka jatuh ke tanah, dan bahkan ketika mereka terjatuh, mereka masih terus berkata, sungguh teknik mata yang kuat, aku terkena. Saya juga kena. Ketika dia melihat pasukan yang tadinya kuat dan ganas itu tergeletak di seluruh tanah, Zuan merasa tidak bisa berkata apa-apa lagi. Seperti yang diharapkan, bawahan sama seperti penguasa. Dia melangkah maju dan langsung muncul di ruangan tempat Raja Dai berlari. Namun, dia melihat bahwa Raja Dai berada di tengah formasi transportasi, dan tubuhnya terbungkus dalam bola cahaya biru. Jelas bahwa formasi transportasi telah berhasil diaktifkan. Ketika Raja Dai melihat Zuan datang, dia dengan percaya diri memberi isyarat, selamat tinggal. Dia akhirnya berhasil lolos dari monster ini. Iklan oleh Pub Future. Zuan mengulurkan tangannya, tetapi dia tidak bisa meraih apapun. Dia bisa merasakan ada kekuatan spasial yang menolaknya. Tepat pada saat itu, cahaya biru berkedip dan Raja Dai menghilang. Zuan mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki sedikit pemahaman tentang formasi, pemahamannya tentang hukum alam ruang masih kurang, seperti yang diharapkan. Dia memejamkan mata dan diam-diam merasakan sekelilingnya. Kemudian, matanya terbuka dan dia menatap ke arah tertentu. Raja Dai kemungkinan besar pergi ke arah itu. Metode pembuatan formasi transportasi semacam ini telah hilang, dan itu sangat berharga. Jumlah batu ki yang dibutuhkan juga cukup berlebihan. Aku ingin tahu dari ruang bawah tanah rahasia mana Raja Dai memancingnya, sehingga dia memiliki tindakan penyelamatan nyawa semacam ini. Tentu saja, formasi transportasi berskala kecil seperti itu pasti tidak akan mampu mengirim siapapun terlalu jauh. Namun, ada cara yang lebih mudah. Ia berjalan langsung ke arah kapten penjaga. Yang lain yang diam-diam membuka mata untuk memeriksa situasi segera menutup mata mereka rapat-rapat. Namun, bulu mata mereka yang bergetar menunjukkan bahwa mereka sudah benar-benar ketakutan. Berhentilah berpura-pura mati. Kemana formasi transportasi ini mengirim Raja Dai? Tanya Zuan sambil menendang kapten pengawal itu. Kapten pengawal itu tidak berani terus berpura-pura tidur. Dia segera membuka matanya. Awalnya, dia agak ragu, tetapi kemudian dia mendengar Zuan berkata dengan acuh tak acuh, jumlah tenaga kerja dan barang yang dibutuhkan untuk membuat formasi ini tidaklah sedikit. Sebagai pemimpin pengawal pribadinya, tidak mungkin Anda tidak mengetahuinya. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk menjawab. Jangan menguji kesabaran saya. Kapten pengawal itu segera berkata, kediaman Meng. Formasi ini dibentuk oleh Nyonya Dai, jadi dia menjadikan kediaman Meng di dekatnya sebagai tujuannya. Mengenai di mana tepatnya, aku benar-benar tidak tahu. Zuan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi.
Kakinya lemas, lalu dia melesat ke udara dan dengan cepat menghilang di cakrawala. Mulut kapten penjaga itu menganga lebar. Dia bergumam, "Astaga, berapa tingkat kultivasi orang itu?" Para penjaga lainnya juga terbangun satu persatu. Salah satu dari mereka menjawab, "Dia bisa terbang, jadi dia setidaknya harus berada di peringkat master, kan?" Pangkat master, dia baru saja mengalahkan begitu banyak ahli di istana ini. Tuan Su sendiri berada di puncak pangkat master. Saya pikir dia pasti setidaknya berada di pangkat Grandmaster. Grandmaster, Raja benar-benar memancing keributan kali ini, sang kapten pengawal bergumam pada dirinya sendiri. Penjaga lainnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kapten, bukankah kelihatannya Anda baru saja mengkhianati Raja?" "Benar," jawab kapten pengawal itu dengan ekspresi yang berbeda. "Apakah ada di antara kalian yang membantu Raja mengulur waktu? Apa yang kulakukan bukanlah mengkhianati Raja. Kita semua berada di perahu yang sama di sini. Tidak ada yang mengatakan apapun tadi, mengerti? Perhatikan, kami semua disalibkan sampai pingsan oleh bajingan itu. Kami sama sekali tidak tahu apa yang terjadi." Bertanggung jawab kepada penjaga yang tersisa dengan cepat, menjadi satu pikiran. Pada saat yang sama, mereka melihat ke langit, takut dipanggil, bajingan, akan membuatnya kembali. Sementara itu, saat Zuan terbang di udara, sebuah formasi samar-samar mulai muncul di sana. Beberapa sosok tampak terbangun di sekelilingnya, dengan beberapa indera ilahi memindai ke arahnya. Dia berpikir dalam hati, jadi ibu kota memang membentuk formasi yang membatasi penerbangan. Untungnya, klan Meng tidak terlalu jauh dari istana Raja Dai. Dia segera turun ke halaman klan Meng. Baru kemudian formasi di langit berangsur-angsur menghilang. Mungkinkah formasi ini merupakan hasil karya Yan Xiangmu? Sungguh sangat cerdas. Updated novels pada novel.com. Sementara itu, di ruang belajar klan Meng, Meng Yi sedang mencicipi teh sambil mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan wanita cantik di seberangnya. Wanita itu masih cukup muda, namun ada ekspresi berwibawa dan kuat di antara alisnya. Bahkan Tuan Meng yang telah melalui segala macam pasang surut di istana, mengangguk terus-menerus saat dia mendengarkan. Selain itu, pipi wanita itu cantik dengan bunga persik, kulitnya tampak seperti bersinar. Tangannya yang memegang cangkir teh tampaknya terbuat dari batu giok putih. Suaranya manis dan lembut, tetapi ada sedikit ketegangan yang menentukan di baliknya. "Ayah, alasan mengapa rencana kita sebelumnya gagal terutama karena aku mengabaikan satu hal." "Apa yang kau baik-baik saja?" tanya Meng Yi sambil duduk tegak. Putrinya ini memang pandai merencanakan. Banyak rencana mereka selama bertahun-tahun sebenarnya dibuat olehnya. Dia bahkan harus mengakui keahliannya sebagai ayahnya. "Kita mengabaikan hubungan Zuan dengan permaisuri. Mereka jelas memiliki hubungan yang tidak kita ketahui," kata Meng Chan sambil mendesah. "Namun, bagaimana mungkin ada yang membayangkan bahwa permaisuri akan memiliki hubungan yang begitu baik dengan salah satu putri mahkota yang kurang kompeten? Jika bukan karena usaha bersama sang permaisuri dan putri mahkota untuk melindungi Zuan, yang pasti sudah kehilangan seluruh klannya setelah membunuh Raja Jin. Namun sekarang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa." Meng Yi sedikit mengernyit dan berkata, "Informasi intelijen sebelumnya tidak mengenali hubungan mereka. Caner, mengapa permaisuri melindunginya seperti ini? Memang, itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, permaisuri dan putri mahkota membawakan air dan api. Karena Zuan adalah menteri penting bagi putri mahkota, secara teori, dia seharusnya menjadi duri dalam daging permaisuri. Ketika mereka membuat rencana, mereka telah meramalkan bahwa permaisuri akan memanfaatkan kesempatan untuk memotong sayap Istana Timur. Bahkan, jika permaisuri tidak ikut campur dan sama sekali tidak melakukan apapun, masalah itu pasti sudah selesai. Namun, semuanya berakhir dengan cara yang sama sekali berbeda. Sang permaisuri tidak hanya ikut campur, tetapi juga membantu Zuan. Meskipun dia melakukannya dengan sangat diam-diam, mereka semua adalah rubah betinamu di sini. Niatnya sudah cukup jelas. Meng Chan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya menduga bahwa permaisuri ingin menggali sudut pertahanan Istana Timur. Karena Zuan adalah menteri putri mahkota yang paling cakap, jika dia berhasil menggaetnya, pukulan terhadap prestise putri mahkota akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa depan,
Putri Mahkota tidak akan lagi mampu bersaing dengan permaisuri. Meskipun dia musuh, aku harus mengakui bahwa Zuan ini sangat terampil. Dia jelas hanya orang biasa, tetapi dia berhasil naik pangkat dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan menjadi tokoh berpengaruh di istana. Yang lebih konyol lagi adalah dia benar-benar menjadi pembawa acara, jadi aku pun sedikit penasaran dan ingin bertemu langsung dengan pria ini. Meng Yi yang misterius. Anak nakal itu memang sedikit lebih tampan dari rata-rata, tapi dia ceroboh, tidak tahu malu, dan bahkan bajingan mesum. Ada desas-desus bahwa dia punya banyak wanita cantik di sisinya, jadi sebaiknya kamu menjauh darinya. Ayah, sekarang setelah kau mengatakan itu, aku jadi semakin penasaran. Pria macam apa dia ini? Tanya Meng Chan, matanya berbinar. Meng Yi terdiam. Ketika melihat betapa muramnya ekspresi ayahnya, Meng Chan menutup mulutnya dan menjawab sambil terkekeh, "Ayah, apa yang ayah pikirkan? Aku adalah putri yang mulia, mungkinkah aku benar-benar tergoda oleh orang seperti dia? Itu hanya rasa ingin tahu semata. Jangan terlalu yakin." Meng Yi mendengus. Meskipun aku tidak mengerti pesona macam apa yang dimiliki anak muda itu, dia tampaknya sangat pandai mendapatkan perhatian wanita. Lupakan tentang perhatian dan kepercayaan putri mahkota, bahkan permaisuri pun bersikap seperti ini. Kadang-kadang, aku bahkan bertanya-tanya apakah permaisuri ditinggal sendirian di istana begitu lama sehingga dia akhirnya terpikat ketika melihat betapa menarik dan gagah beraninya bocah nakal Zuan itu. Sepertinya memang ada kemungkinan seperti itu, kata Meng Chan, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dulu, dia tidak pernah mempertimbangkan hal-hal dari sudut pandang itu, tetapi sekarang setelah hal itu disinggung, seolah-olah pintu menuju dunia yang sama sekali baru telah terbuka. Updated from no VE, lab IECO per meter. Kemungkinan, mana mungkin ada, kata Meng Yi sambil mengerutkan kening. Aku hanya mengatakan itu sambil lalu. Status seperti apa yang dimiliki permaisuri? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki hubungan seperti itu dengannya? Kenapa tidak? Ayah, kau sama sekali tidak mengerti wanita, kata Meng Chan, bertanya-tanya apakah akan menemukan kesempatan untuk menguji kecurigaan itu. Meng Yi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia merasa membahas sesuatu seperti itu dengan putrinya agak terlalu canggung. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berkata, ada yang salah. Formasi transportasi telah diaktifkan. Ekspresi Meng Chan juga berubah. Formasi legendaris seperti itu menggunakan batu ki dalam jumlah yang sangat besar, jadi formasi itu hanya digunakan untuk keadaan darurat. Formasi itu hanya digunakan dalam situasi yang paling genting. Mereka berdua bergegas menuju halaman belakang. Tepat pada waktunya, mereka bertemu dengan Raja Dai, yang sedang terhuyung-huyung tergesa-gesa ke arah mereka. Ketika melihat mereka, Raja Dai begitu terharu hingga hampir menangis. Chaner, ayah mertua, selamatkan aku. Alis Meng Chan yang indah berkerut. Dia menjawab, kamu adalah raja. Yang mulia, martabat macam apa yang akan kamu miliki jika kamu bersikap seperti ini? Orang ini bahkan ingin menjadi kaisar di masa depan. Bagaimana dia bisa bertindak tidak senonoh? Iklan oleh Pub Future. Ketika dia memikirkan bagaimana dia akhirnya menikah dengan orang seperti itu, dia merasa sedikit kesal. Apa yang terjadi? Meng Yi bertanya dengan tenang. Dia tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi sehingga membuat Raja Dai dalam keadaan seperti ini. Zuan itu hampir membunuhku, kata Raja Dai. Ia teringat bagaimana tangan-tangan itu hanya berjarak sehelai rambut darinya untuk menyentuhnya sebelum ia dipindahkan. Pada saat itu, ia benar-benar merasa seolah-olah ia telah bertemu dengan malaikat maut itu sendiri. Bagaimana mungkin, kau punya begitu banyak pengawal, juga kultivator kuat lainnya? Bukankah aku yang mengirimimu sekelompok pengikut itu? Meng Yi bertanya dengan ragu. Mungkinkah dia membawa guru-guru dari Akademi Kerajaan? Namun, itu tidak mungkin, Akademi Kerajaan tidak pernah mencampuri urusan istana. Kepala Raja Dai bergetar seperti mainan kerincingan. Matanya penuh kengerian saat dia menjawab, tidak, dia sendirian. Para pengikut itu benar-benar musnah, bahkan ketika mereka bergandengan tangan, mereka tidak sebanding dengannya. Sendiri, ulang Meng Yi. Sekarang, dia agak terkejut, bahkan dia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu, kan? Nyonya Dai tercengang, bahwa Zuan benar-benar tangguh.
Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana dengan Tuan Su? Mungkinkah dia tidak ikut campur? Benar, namun, dia berhasil dihabisi dalam pertarungan pertama. Kenapa orang itu malah menyombongkan diri? Kita bahkan menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk memanjakannya, kata Raja Dai, merasa takut dan marah. Pertukaran pertama, seru Nyonya Dai, bibir merahnya menganga lebar dan matanya penuh ketidakpercayaan. Raja Dai mengerutkan kening dengan sedih dan berkata, sebenarnya, bahkan sebelum dia bisa menggunakan satu gerakan pun, dia sudah. Tiba-tiba, beberapa orang bergegas datang, dan seorang pelayan berteriak kaget, Tuan, ada kabar buruk. Seseorang telah menyerbu rumah besar kita. Meng Yi hampir meledak karena marah, tetapi ketika dia mendengar bagian kedua, dia menjadi tenang dan bertanya, siapa itu? Mungkinkah Zuan? Pelayan itu tercengang, lalu menjawab, bagaimana Tuan tahu? Tuan, cepatlah kembali. Orang itu sudah melakukan pembantaian besar-besaran. Seluruh tubuh Raja Dai mulai gemetar. Ia berkata, Caner, ayah mertua, ayo cepat lari. Kita masih punya waktu. Meng Chan menatapnya dengan dingin dan membalas, kau hanya tahu cara lari dalam situasi seperti ini. Dia hanya satu orang, tapi kau sudah sangat takut. Meng Yi juga berkata dengan tegas, klan Meng tidak sama dengan tempat lain. Pinger, jangan khawatir dan ikutlah denganku. Aku berjanji padamu bahwa dia tidak akan bisa kembali setelah datang ke sini. Setelah berkata demikian, dia bergegas keluar. Meng Chan juga mengikutinya. Raja Dai berdiri di sana sendirian dengan ekspresi yang bertentangan. Banyak pertikaian internal terjadi dalam benaknya, tetapi pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengikuti. Dia hanya bisa merasa aman di sisi Caner. Tidak lama setelah mereka pergi, kelompok itu segera mendengar beberapa jeritan memilukan. Meng Chan melihat ke kejauhan dan melihat sekelompok besar penjaga mengelilingi seorang pria tinggi dan tampan berpakaian biru. Tidak, malah tampak seolah-olah pria itulah yang sendirian mengepung ratusan penjaga. Saat dia melangkah maju selangkah demi selangkah, ekspresi pria itu tetap tenang. Dia bahkan tidak menggerakkan tangannya, tetapi sebuah pedang terbang berwarna emas melesat ke sana kemari. Kemanapun, pedang itu melesat, darah beberapa penjaga tumpah, menyebabkan mereka kehilangan semua kekuatan bertarung. Apakah mereka menggunakan perisai atau helm, tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Iklan oleh Pub Future, ekspresi terkejut tampak sekilas di mata Meng Chan. Apakah ini Zuan? Tidak heran ayah berkata bahwa dia sangat beruntung dalam hal asmara dan disukai banyak wanita. Raja Dai berkata dengan suara gemetar, orang itu adalah iblis. Aku sudah bilang kita harus lari, kan? Meng Yi tetap bersikap acuh tak acuh. Ia berkata sambil mendengus, tidak perlu menakut-nakuti dirimu sendiri. Ia hanya mengandalkan jimat pedang terbang yang ia curi dari tetua Chen dari istana Raja Jin. Namun, dia juga menganggapnya agak aneh. Kekuatan pedang terbang bocah ini tampaknya jauh lebih kuat daripada milik Chen Xingqiao. Dia berdeham dan bertanya, Tuan Zhu, apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Zuan berkata dengan tenang, aku ingin membunuh orang. Tidak bisakah kau mengatakannya? Sudut bibir Meng Yi terangkat ke atas. Ia menjawab dengan dingin, Tuan Zhu, saat ini kita berada di kaki putra surga yang sah, di dalam ibu kota. Pertama-tama Anda menyerang istana Raja Jin di depan umum, dan sekarang Anda telah melancarkan pembantaian di istana orang tua ini. Tahukah Anda bahwa Anda telah melakukan kejahatan yang luar biasa? Bahkan jika Anda berhasil melarikan diri dari tempat ini karena suatu kebetulan, Anda akan tetap menjadi buronan istana. Bahkan identitas Anda sebagai pembebas tidak akan cukup untuk memaafkan Anda atas kejahatan ini. Caner, kau lihat, rencana kita akhirnya berhasil. Semua provokasi dan upaya kita untuk membuatnya marah adalah untuk membuat orang ini kehilangan akal sehatnya. Sekarang, kita menang. Asal kita membunuhnya, Istana Timur akan menjadi jauh lebih mudah untuk ditaklukkan. Namun, Meng Chan tampak khawatir. Meskipun semuanya berjalan sesuai rencananya sendiri, dia agak bingung. Lalu, mengapa saya merasakan sedikit kegelisahan? Oh, kau ingin membicarakan peraturan denganku lagi? Zuan membalas, sedikit nada mengejek muncul di bibirnya. Alasan mengapa aku ikut bermain dengan kalian sebelumnya hanya karena aku tidak ingin mengecewakan prinsip mereka berdua.
Itu, dan aku tidak ingin melibatkan diri dalam korupsi dan kekotoran pengadilan. Namun, bagaimana aku bisa tahu bahwa kalian akan mengambil 1 mil ketika diberi 1 inci? Kalau begitu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Semua kartuku sudah di atas meja. Mulai hari ini, akulah yang akan memegang keputusan akhir di ibu kota ini. Meskipun Zuan berbicara dengan tenang, tekanan misterius menyebar ke segala arah. Banyak orang gemetar jauh di dalam hati. Bahkan Meng Yi samar-samar bisa merasakan semua bulu kuduknya berdiri tegak. Namun, karena situasinya masih menguntungkannya, tidak mungkin dia akan mundur bahkan setengah langkah. Dia menjawab, hahaha, apakah orang tua ini salah dengar? Bahkan anak nakal yang masih basah di belakang telingamu berani mengatakan sesuatu seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu tahu berapa banyak orang di ibu kota ini? Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Zuan menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, dia muncul kembali dengan tangannya melingkari leher Meng Yi, dan kemudian tangan itu berputar pelan. Retakan, seluruh kepala Meng Yi condong ke satu sisi, matanya terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka Zuan bisa secepat ini, sampai-sampai dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Zuan dengan santai melemparkan mayat itu ke tanah. Kemudian, dia mengeluarkan sapu tangannya untuk menyekat tangannya, sambil berkata, dia benar-benar tahu bagaimana cara bicara omong kosong. Keheningan yang mematikan pengumuman seluruh area. Segala rahmat yang hadir hampir menyentuh tanah. Seorang pengawas sekretariat pusat yang mulia, pemimpin klan dari salah satu klan paling berpengaruh di dunia, seseorang yang bersinar seperti matahari di langit istana kekaisaran. Meng Yi yang dapat membalikkan awan dan menurunkan hujan dengan satu putaran tangannya telah meninggal begitu saja. Apakah ada yang salah dengan dunia saat hari ini dimulai? Hanya ada satu orang yang bereaksi cepat. Begitu Zuan menghilang, Meng Chan menangkap suaminya dan melarikan diri agak jauh, berpikir bahwa meskipun ayahnya tidak bisa menang melawan Zuan, dia seharusnya bisa menahannya sebentar. Kemudian, setelah mereka mengaktifkan semua persiapan yang mereka miliki di istana, mereka pasti akan membuat orang ini membayar. Tentu saja, kedengarannya bagus, tetapi membunuhnya saja tampaknya agak berlebihan. Namun, siapa yang mengira sedetik kemudian, leher ayahnya akan patah? Seluruh pikirannya menjadi kosong. Ayahnya, yang telah menunjukkan rencana yang matang dan pandangan jauh ke depan sejak dia masih muda, seseorang yang memiliki tindakan pencegahan yang tak ada habisnya untuk segalanya, telah meninggal begitu saja. Seorang pria yang memiliki pelatihan tingkat master. Bab 1925, datanglah padaku bersama-sama. Barulah kemudian semua pengikut klan Meng yang memiliki kultivasi yang kuat berkumpul, sebenarnya ada lebih dari 100 orang. Baik dari segi jumlah maupun kultivasi mereka jauh lebih tangguh daripada istana Raja Dai. Rumah seorang pengawas sekretariat pusat sebenarnya lebih tangguh daripada istana raja yang agung. Dilihat dari itu, mudah untuk melihat seberapa dalam pengaruh klan Meng. Ketika melihat mereka datang, hati Meng Chan yang gemetar sedikit mereda. Dia memerintahkan mereka dengan suara sedingin es, bunuh dia. Orang ini benar-benar berani membunuh ayahku. Tidak peduli seberapa tampannya dia tidak dapat dimaafkan lagi. Dimengerti. Jawab para pengikut klan Meng, mereka jelas lebih mudah diperintah daripada mereka yang ada di istana Raja Dai. Ketika mereka mendengarnya, mereka semua bergegas menyerang Zuan di tengah. Mereka mengira, dengan jumlah mereka yang banyak, mereka bisa menghabisinya dengan jumlah yang banyak. Klan Meng pasti akan memberi hadiah besar kepada orang pertama yang berhasil mengalahkan Zuan ini. Ketika melihat kejadian itu, Raja Dai merasa seperti mengalami deja vu. Wajahnya menjadi sangat pucat. Tanpa sadar ia menarik lengan baju istrinya dan berkata, "Chaner, orang-orang ini tidak berguna. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk bergegas dan lari." Meng Chan mengibaskan lengan bajunya dan menyingkirkannya. Dia berkata dengan dingin, "Pengikut klan Meng tidak seperti sampah milik istana Raja Dai." Ekspresinya menegang di tengah kalimatnya. Alasannya adalah karena dia melihat ratusan pengikut yang menyerbu Zuan tiba-tiba berlutut satu demi satu dengan ekspresi ngeri. Mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan buang air besar atau buang air kecil di tempat, cairan keruh mengalir keluar dari celana mereka. Gelombang tekanan yang mengerikan menyebar ke segala arah.
Meskipun Meng Chan telah menciptakan jarak di antara mereka sebelumnya, dia juga merasa sangat khawatir. Wajah cantiknya menjadi sangat pucat. Dia hanya merasa bahwa orang di tengah memiliki keberanian yang mendominasi yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Namun, dia jelas tidak mengangkat satu tangan pun. Zuan melangkah maju selangkah demi selangkah. Ketika dia melihat semua kultivator mendatanginya, dia tidak ingin repot-repot dengan mereka. Dia hanya mengaktifkan domain kekuatan pedang Tai untuk menghadapi situasi tersebut. Meng Chan tiba-tiba mengeluarkan cakram formasi berskala kecil. Kemudian, dia menghancurkan sebagian di bagian atasnya. Bendera-bendera yang ditempatkan di sekitar halaman klan Meng, seperti hiasan tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, penghalang cahaya biru menyala di udara. Seolah-olah sebuah mangkuk besar telah melilit seluruh istana. Zuan tidak melakukan apapun. Dia menatap penghalang cahaya biru dan berkata, sebuah formasi. Sepertinya itu adalah elemen angin. Meng Chan menghela napas lega. Ia bersyukur karena selalu menyiapkan satu atau dua tindakan balasan. Meskipun jumlah pengikutnya telah memberinya rasa lega, ia juga memastikan untuk menyimpan cakram formasi ini. Itu adalah senjata penentu yang telah disiapkan Meng Yi di istana untuk Zuan, formasi angin kematian hitam. Alasan mereka terus-menerus memprovokasi Zuan adalah untuk menekannya agar kehilangan akal sehatnya dan membantainya untuk sampai ke istana mereka. Kemudian, mereka tinggal menutup pintu dan menghajarnya. Mereka akan punya alasan yang tepat dan terhormat untuk menyingkirkan bawahan istana timur yang paling cakap saat itu. Semuanya telah terjadi sesuai rencana mereka, kecuali mereka tidak pernah menyangka dia begitu kuat. Dalam sekejap karena kecerobohan, ayahnya benar-benar terbunuh seketika. Saya kira pelajarannya adalah bahwa meskipun situasinya dalam genggaman Anda tetap tidak boleh ceroboh. Ayah begitu senang hingga ia kehilangan akal sehatnya. Itulah sebabnya dia tidak ragu sedikit pun, langsung menggunakan formasi untuk menyerang. Cahaya mengelilingi setiap sudut tempat itu. Tiba-tiba, siklon muncul, membesar dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi tornado raksasa yang kacau balau yang menghancurkan ruang di dalamnya. Tornado itu jelas penuh dengan kekuatan penghancur. Puluhan tornado mulai mendatangkan malapetaka, menyedot semua yang ada di dalamnya. Iklan oleh Pub Future. Karena para pengikut itu telah mengepung Zuan, mereka tidak terlalu jauh darinya. Mereka juga terperangkap dalam formasi besar itu. Kemanapun tornado itu lewat, mereka yang kultivasinya lebih rendah langsung tersapu. Kemudian, dengan teriakan menyedihkan memenuhi udara, mereka langsung dipotong-potong menjadi daging cincang. Para pengikut lainnya merasa ngeri. Setiap hembusan angin tornado itu adalah bilah-bilah yang menghancurkan. Berapa banyak bilah-bilah itu yang ada di dalam tornado raksasa seperti itu? Jika seseorang ditelan, itu akan seperti dihantam 10.000 bilah pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan sesuatu seperti itu? Mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar sambil berteriak kepada Meng Chan di luar, "Nyonya Dai, tolong cepat dan berhenti. Kami masih di dalam." Raja Dai tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Benar, masih ada orang di dalam." Ekspresi Meng Chan tetap tenang. Dia berkata dengan dingin, "Di dunia ini, tidak mudah menemukan manusia berkaki 3, tetapi kultivator berkaki 2 banyak jumlahnya. Jika kamu tidak mau melakukannya, ada lebih dari cukup orang yang mau melakukannya." Klan Meng telah membesarkan orang-orang ini selama bertahun-tahun, namun pada akhirnya, bahkan 100 orang yang dihimpun tidak mampu membuat Zuan bergerak sedikit pun. Apa gunanya menyimpan sampah seperti itu? Mereka akan mengumpulkan kelompok lain di masa mendatang. Dengan gengsi dan kekayaan klan Meng, itu tidak akan terlalu sulit sama sekali. Ketika saatnya tiba, dia akan memeriksa sendiri para rekrutan. Dia lebih suka tidak memiliki apapun daripada sesuatu yang kualitasnya buruk. Mereka telah membesarkan begitu banyak kultivator, namun mereka semua tidak berguna. Dalam hal itu, akan lebih baik memiliki pasukan elit yang lebih kecil. Raja Dai berkata dengan lemah, "Aku ingin mengatakan bahwa ayahmu juga ada di dalam." Meskipun Meng Yi sudah meninggal, jasadnya masih ada di sana. Jika berakhir di tornado. Mendengar itu, ekspresi Meng Chan berubah. Ia segera melihat ke tengah panggung tepat pada waktunya untuk melihat mayat Meng Yi terhisap ke dalam tornado,
lalu berubah menjadi Meng Yi yang tak berujung. Raja Dai terdiam. Sungguh wanita yang tidak berbakti. Bahkan Meng Chan sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Dia menarik napas dalam-dalam. Ayah, jangan salahkan aku. Bagaimanapun juga, kau sudah mati. Selama aku bisa membantumu membalas dendam, aku yakin kau akan tetap setuju dengan harga seperti ini. Saat itu, para pengikutnya sudah hampir musnah, namun Zuan tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Pada beberapa kesempatan, tornado itu tampak hampir menelannya, namun, entah mengapa mereka menyingkir, seolah-olah dipengaruhi oleh kekuatan yang tak terlihat. Jejak keringat dingin menetes di pelipis Meng Chan. Dia segera mengoperasikan cakram formasi. Tornado-tornado yang tersebar itu mulai menyatu, dan akhirnya membentuk pusaran air raksasa yang menutupi langit dan bumi. Selain Zuan, tidak ada orang lain yang masih hidup di dalam penghalang itu. Pusaran air raksasa itu berubah menjadi naga angin, meraung saat menyerbu pria berjubah biru di tengah. Hanya satu matanya yang sudah lebih besar dari manusia. Ketika dia melihat itu, Meng Chan akhirnya menghela napas lega. Ini adalah formasi pembunuh yang telah diwariskan selama ratusan tahun di klan Meng, salah satu kartu truf terbesar klan. Mereka tidak pernah menggunakannya selama bertahun-tahun. Jika itu mengirim bajingan Zhu ini ke neraka, dia bisa bangga telah meninggal dengan cara seperti itu. Zuan telah mengamati formasi tersebut selama beberapa saat. Dengan pengetahuannya tentang formasi yang diperoleh dari Baopu Sutra, ia hampir seketika menemukan 36 cara untuk mengatasinya. Namun, jika ia melakukannya sesuai dengan metode tersebut, akan sedikit memakan waktu. Karena itu, ia melambaikan tangannya dan mengirimkan seberkas besar ki pedang langsung ke naga angin. Naga angin itu membuka mulutnya dan menggigit, tetapi pedang ki itu tampak hampir tak berbentuk saat menembus kepala naga itu, namun, pedang itu terus memotong tubuh naga itu seperti pisau panas memotong mentega. Naga angin yang mengerikan itu terbelah menjadi dua begitu saja, dan semua ki yang mengamuk yang membentuk tubuhnya perlahan menghilang. Namun, rentetan ki itu tidak berhenti, terus berlanjut menuju penghalang cahaya biru. Boom! Iklan oleh Pub Future. Penghalang raksasa itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang yang tersebar di seluruh area. Cakram formasi di tangan Meng Chan juga retak keras, lalu terbelah. Wajahnya yang menawan pucat pasi. Dia telah mengikuti rencana dari awal hingga akhir, tetapi satu hal yang salah perhitungannya adalah bahwa kekuatan pria ini jauh melampaui prediksi mereka. Orang ini masih sangat muda dan tampan. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Berdasarkan informasi intelijen yang kami kumpulkan, dia jelas hanya seorang cacat dari kota Bright Moon yang bahkan tidak bisa berkultivasi hanya 3 tahun lalu. Raja Dai memasang ekspresi cemberut saat dia mengerang, kita sudah selesai, kita sudah selesai. Aku sudah bilang padamu bahwa kita harus lari, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang sudah terlambat bahkan jika kita ingin lari. Ia ingin berbalik dan lari sekarang juga dan membiarkan istrinya menghentikan pria yang menakutkan itu, meskipun hanya beberapa saat. Namun, kakinya sudah sangat lemah sehingga ia bahkan tidak bisa melangkah sedikit pun. Meng Chan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita belum mencapai tahap itu. Kekuatan klan Meng lebih besar dari yang kau bayangkan. Hampir pada saat yang sama, beberapa sosok bergegas keluar dari berbagai bagian kediaman Meng, masing-masing dari mereka seusia dengan Meng Yi. Raja Dai menyadari bahwa beberapa dari mereka adalah saudara laki-laki Meng Yi, dan sisanya adalah anggota klan Meng lainnya. Mereka semua terbang di udara, jadi mereka jelas merupakan kultivator tingkat master. Sebenarnya ada 5 dari mereka. Seharusnya ini adalah paman-paman yang disebutkan Chaner sebelumnya, kan? Raja Dai terkejut sekaligus senang. Ia terkejut karena klan Meng memiliki begitu banyak kultivator tingkat master. Bagaimanapun, seorang master saja sudah cukup kuat untuk menjadi raja suatu wilayah. Namun, hanya istana Meng yang menyembunyikan begitu banyak dari mereka. Ambisi mereka jelas besar. Namun, ia senang karena semakin kuat klan Meng, semakin baik baginya. Nyawanya yang kecil kini dapat diselamatkan. Setelah mengamati situasi tersebut, guru tertua yang wajahnya berwarna ungu itu tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan alisnya. Ia bertanya, Chaner, di mana ayahmu? Ia sebenarnya tidak ada di sini di saat yang genting seperti ini. Di mana dia? Paman,
Ayahku, Meng Chan mulai berbicara, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Raja Dai membantunya dengan mengatakan, dia ada di mana-mana. Apa maksudmu, di mana-mana? Sang guru mengerutkan kening. Wajah ungunya menjadi semakin gelap, karena dia jelas sangat tidak puas dengan jawaban itu. Seluruh tubuh Raja Dai bergetar karena tekanan itu. Dia menggeser tubuhnya lebih dekat ke istrinya dan berkata dengan lemah, misalnya, bagian di bawah kakimu itu mungkin dia. Master berwajah ungu itu menunduk dan melihat sepotong daging di bawah kakinya. Dia begitu terkejut hingga dengan cepat melompat ke samping. Ada noda darah di mana-mana. Karena formasi angin kematian hitam, sulit untuk menemukan sepotong daging utuh. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Raja Dai. Dia menatap Zuan dengan kaget dan marah, berseru, caramu benar-benar sekejam ini. Berita terbaru dipublikasikan di N0 Velbech & Co per meter. Anda telah berhasil menipu Meng Jin untuk plus 499 plus 499 plus 499. Zuan menatap Meng Chan dan tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri, katanya, hukuman sesuai dengan kejahatannya. Entah mengapa, saat Meng Chan bertemu pandang dengannya, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Ia merasakan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuatnya bingung dengan apa yang sedang terjadi. Pria ini jelas baru saja membunuh ayahnya. Meskipun ia membencinya, entah mengapa, ia merasa kagum dan terkesima. Ia tidak bisa tidak membandingkannya dengan Raja Dai, yang bersembunyi di belakangnya dan gemetar. Ia mendesah, lalu menatap sosok berpakaian biru yang tak kenal ampun itu lagi. Itulah yang disebut pria. Dengan itu, para kultivator tingkat master lainnya juga mulai mencaci maki Zuan dengan mengatakan hal-hal seperti, kapan klan Meng pernah menderita seperti ini sebelumnya. Bahkan tidak ada sedikit pun perubahan dalam ekspresi Zuan. Dia menjawab, apakah orang-orang klan Meng hanya tahu cara menggunakan lidah mereka? Tolong hentikan omong kosong ini. Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama.